Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah Raja atas segala raja, baik di sorga maupun di bumi. Oleh anugerah-Mu yang besar, Engkau telah membawa kami hidup di dalam kerajaan-Mu. Engkaulah yang memerintah atas seluruh aspek kehidupan kami. Kami aman, kami damai sejahtera, tinggal bersama dengan Engkau. Pada siang hari ini, kami kembali berfellowship dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kabar baik bagi kami yang menyegarkan seluruh kehidupan kami. Biarlah semua anak-anak-Mu dimanapun yang dapat mendengarkan kabar baik ini sungguh terberkati dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi semua keluarga besar House of Grace. Kita berjumpa kembali lewat Google Meet ya. Kembali new normal. Tapi kita percaya Tuhan selalu memimpin kita dalam segala hal. Dan rencana Tuhan pasti digenapi. Tema kita hari ini adalah hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah? Apa sebenarnya yang Tuhan rencanakan sejak dari semula? Dan bagaimana tujuan Tuhan dalam hidup manusia mulai daripada Adam? Kita akan lihat bahwa hanya satu kerajaan, ya, di tengah maraknya banyak kerajaan yang berdiri di muka bumi ini dalam setiap suku, bangsa, tapi Alkitab katakan bahwa hanya satu kerajaan. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan sudah menegakkan kerajaannya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi hanya satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu berasal dari sorga, tapi berkuasa atas segala sesuatu, yaitu atas bumi dan sorga. Dan rajanya adalah Tuhan sendiri. Jadi hanya satu raja, Tuhan sendiri. Dan hanya satu kerajaan, itulah kerajaan Allah. Datangnya dari mana? Dari sorga. Tapi menguasai seluruh bumi dan segala sesuatunya. Itulah kerajaan Allah. Kemudian, kapankah kerajaan Allah hadir di bumi? Kerajaan Allah hadir di bumi itu dari awal penciptaan. Ya, jadi bukan setelah salib. Sebenarnya dari awal kerajaan Allah itu sudah ada di bumi, karena ayat tadi menjelaskan bahwa Tuhan yang adalah raja mengokohkan kerajaannya di sorga, dia berkuasa atas segala sesuatu, atas ciptaannya. Karena Tuhanlah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dialah yang memerintah baik di sorga dan di bumi. Nah, ini harus jelas. Tuhan Raja, dia yang berkuasa, dia memerintah satu-satunya. Zakaria mengatakan dalam pasal 14 ayat 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ya. Jadi Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi. Ini bukan hanya bicara sorga. Karena kita ada di bumi. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Itu jelas, seluruh bumi, tanpa terkecuali. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Ditegaskan lagi, satu-satunya. Tidak ada yang lain.
Satu-satunya dan namanya satu-satunya. Tidak ada nama kerajaan lain selain kerajaan Allah. Ya, tidak ada. Satu-satunya. Hanya Tuhanlah yang punya kerajaan. Dan sebagai Tuhan, sebagai Raja atas sorga dan bumi, satu-satunya yang memerintah dan satu-satunya yang berkuasa, di sini kita akan lihat bagaimana Tuhan memberikan otoritas kepada Adam untuk memerintah atau berkuasa di bumi. Nah, ketika Tuhan memberikan kuasa kepada Adam di bumi, bukan berarti Adam itu menjadi rajanya. Tuhan tetap yang menjadi rajanya. Tapi Tuhan berikan mandat kepada Adam dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di mana kita tahu bahwa kerajaan Allah hadir di bumi, tanda-tandanya adalah bahwa Tuhan mengatakan kepada Adam, taklukkan. Itu adalah sebuah otoritas. Otoritas raja yang diberikan kepada Adam. Dan berkuasalah. Jadi raja itu memiliki kekuasaan, memiliki otoritas. Dan ternyata Adam itu hidup di dalam kerajaan Allah. Kita lihat berikutnya bahwa Adam hidup di dalam kerajaan Allah. Luar biasa ya. Jadi siapa orang pertama yang hidup dalam kerajaan Allah? Ya tentunya Adam. Jadi Adam itu hidup dalam kerajaan Allah. Ciri-cirinya yang sudah sering disampaikan di House of Grace, bahwa ciri-ciri orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu adalah dia mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendaknya. Jadi mengikuti kehendak tuannya, rajanya, menundukkan diri kepada otoritas tuannya, dan mengikuti jalan Tuhan. Itulah orang hidup dalam kerajaan Allah. Dan apalagi yang dimiliki Adam, bahwa Adam menerima kuasa Tuhan untuk memerintah di bumi. Itu luar biasa. Ya, Adam menerima kuasa untuk memerintah di bumi. Dan satu lagi jangan lupa bahwa Adam itu menikmati berkat kerajaan Allah. Adam menikmati berkat kerajaan Allah. Dia tidak kekurangan sesuatu apapun. Perlindungan Tuhan begitu sempurna bagi dia di Taman Eden. Dia bisa menikmati dan memiliki segala sesuatu yang telah disediakan Tuhan berdasarkan kerajaan Allah itu sendiri. Tapi apakah Adam bertahan di dalam kerajaan Allah? Ini yang perlu kita garis bawahi. Apakah Adam tetap hidup di dalam kerajaan Allah? Apakah Adam tetap memakai otoritas, kuasa yang diberikan Tuhan kepada dia? Atau ada hal lain? Nah, kenyataannya adalah ini. Adam gagal hidup dalam kerajaan Allah. Dan sebelum lebih jauh, tentunya inilah yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Gagal hidup dalam kerajaan Allah. Kenapa Adam gagal hidup di dalam kerajaan Allah? Padahal itu adalah yang terbaik. Itu adalah rencana Tuhan yang sempurna bagi dia. Itu adalah tujuan Tuhan bagi Adam untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Itu sudah lebih dari segalanya, tidak ada lagi sebenarnya. Kenapa? Karena dia memilih untuk mengikuti kehendak sendiri,
Nah, ini awalnya. Kehendak sendiri, jalan sendiri, dan tidak percaya kepada Tuhan. Namun justru dia percaya kepada dusta iblis. Jadi berita hoax yang pertama adalah dari iblis yang memutar balikan kebenaran firman. Apa yang dipercayai Adam daripada berita iblis? Bahwa dia akan menjadi seperti Allah, akan menjadi raja bagi dirinya sendiri, akan menjadi tuan bagi hidupnya sendiri. Dan itu terjadi ketika dia memakan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Inilah awalnya Adam gagal keluar dari kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan sendiri, kerajaan manusia. Tapi Adam boleh gagal, namun Tuhan tidak pernah gagal. Kita, saudara dan saya boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kejadian 3 ayat 6, inilah faktanya kegagalan Adam. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, padahal dari awal Tuhan sudah katakan, jangan makan dari buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, sebab ketika kau makan kau pasti mati. Ya, inilah penyebab Adam keluar dari kerajaan Allah. Dan tidak berhenti sampai Adam, karena Adam adalah nenek moyang semua manusia. Maka dari itu manusia mewarisi tabiat daripada Adam untuk mau punya kerajaan sendiri, bukan kerajaan Allah lagi, tapi kerajaan manusia. Itu sebabnya manusia ingin memiliki raja. Manusia ingin memiliki raja. Dari mana ide manusia untuk meminta raja? Dari mana? Tadi kita sudah dengar. Dari pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Itulah ide. Itulah sumbernya. Kenapa mereka, manusia bangsa Israel, menginginkan raja. Dari pikiran yang belum dibaharui. Dari pikiran yang sudah memakan dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Dalam 1 Samuel 8 ayat 4 dan 8, inilah perihal ketika bangsa Israel meminta raja kepada Samuel. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja. Maka angkatlah sekarang seorang raja. Sekali lagi, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami. Untuk memerintah kami. Seperti pada bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Dan berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak. Ini kita garis bawahi. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, bukan Samuel yang ditolak oleh bangsa Israel menjadi seorang nabi pemimpin mereka. Tetapi Tuhan berkata, akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Nah, jadi manusia, bangsa Israel sudah menolak Tuhan menjadi rajanya.
Dan mereka menginginkan manusia yang menjadi rajanya. Mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Inilah malapetaka yang terjadi dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kekristenan sampai saat ini. Menolak Tuhan sebagai raja. Karena mengikuti kehendak sendiri. Tidak mau menerima Tuhan yang memerintah dalam hidupnya. Lalu, karena kegagalan Adam inilah, karena kegagalan Adam dan semua generasi di dalam Adam, maka Yesus datang. Kristus datang ke dunia ini. Untuk apa? Menebus kegagalan manusia di dalam Adam. Jadi Kristus datang untuk menebus kegagalan manusia di dalam Adam, untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, dan membawa manusia kembali hidup di dalam kerajaan Allah. Yes. Jadi ini kabar baiknya. Mari kita lihat. Kristus membawa kerajaan Allah di bumi. Kristus membawa kerajaan Allah di bumi. Nah, ini kabar baiknya bagi kita semuanya. Lukas 17 ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Siapakah yang dimaksud? Ia ada di sana. Siapa yang dimaksud kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu sendiri adalah Kristus. Jadi di manakah kita menemukan kerajaan Allah? Di dalam Kristus. Ya, sebagai anak-anak Allah, bagi anak-anak Tuhan, kita memiliki hak istimewa untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Ya, kita memiliki hak istimewa sebagai anak-anak raja untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu berbicara juga tentang kerajaan, tentang hadirnya kembali kerajaan Allah di bumi ini. Diawali, doa Bapa kami diajarkan Tuhan Yesus diawali dengan apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Namanyalah satu-satunya. Dialah satu-satunya. Datanglah kerajaanmu. Nah, datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan itu hadir kembali, ditegakkan kembali. Jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan itu adalah ya kerajaannya di sorga dan di bumi. Dia yang memerintah, dia satu-satunya raja, dia namanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi datanglah kerajaan jala kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan itu sudah terjadi. Kemudian doa Bapa kami itu sendiri diakhiri dengan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Siapa yang punya kerajaan? Saul? Daud? No. Semua raja-raja? Tidak. Karena engkau yang punya kerajaan. Satu-satunya. Hanya Tuhan. Ya. Karena engkau yang punya kerajaan. Siapa yang punya kuasa? Tuhan. Siapa punya kemuliaan? Tuhan. Sampai selama-lamanya. Itulah ciri-ciri raja. Punya kuasa dan punya kemuliaan. Dia punya mahkota kemuliaan sebagai raja. Jadi sudah jelas bahwa Kristus membawa kerajaan Allah di bumi ini, dan saudara dan saya dibawa untuk hidup dalam kerajaan itu, ya. Itu sebabnya dikatakan tadi datanglah kerajaanmu. Kemudian kapankah seseorang mulai masuk dalam kerajaan Allah? Kalau anak-anak Tuhan di House of Grace ini sudah mengerti, sudah paham bahwa saudara sudah ada di dalam kerajaan Allah. Tapi banyak orang luar di sana akan terberkati lewat message kabar baik yang selalu dikumandangkan dari House of Grace. Kapankah seseorang masuk di dalam kerajaan Allah? Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa seseorang yang telah dilahirkan kembali akan melihat
kerajaan Allah. Nah ini dia. Poin pertama adalah Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi lahir baru, percaya, menerima Yesus Kristus, menerima korban yang sempurna. Karena kasih Bapa yang besar yang telah mengaruniakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, mengembalikan kita, membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya, dari kerajaan manusia ini, dari kerajaan penghulu-penghulu gelap ini kepada kerajaan Allah. Lahir kembali. Dan Yohanes 3 ayat yang kelima, ini juga pesan daripada Yesus kepada Nikodemus. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi di sini tidak ada cara manusia, tidak ada usaha perbuatan manusia untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah dari dirinya sendiri. Dari kekuatan agamanya, dari usahanya. Tetapi murni ini semuanya sumbernya dari Tuhan. Bahwa kita dilahirkan dari air, yaitu dibasuh, disucikan, dimurnikan oleh darah Yesus Kristus. Dilahirkan dari roh, dilahirkan dari benih yang tidak panah, yaitu dari firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dan firman itu yang adalah telah menjadi daging di dalam Kristus Yesus. Dan saudara sudah memiliki semuanya itu, mengalami semuanya itu. Maka sekarang, itu sebabnya, itu dasarnya, kita keluar dari Adam dan masuk pada Kristus untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Apakah orang-orang percaya? Apa maksudnya perkataan Yesus ini kepada Nikodemus? Apakah kelahiran baru itu diragukan? Tidak. Kelahiran baru itu pasti dan lahir baru hanya sekali. Tidak ada berulang-ulang, rededikasi kembali, tidak ada. Sekali saja lahir baru. Ya, bukan karena kelahiran baru orang-orang percaya itu diragukan, tapi yang dimaksud adalah apakah seseorang yang sudah lahir baru tadi, apakah dia sudah mengerti? Apakah dia sudah melihat? Apakah dia sudah mengalami kenyataan tentang kerajaan Allah itu? Di situ. Jadi jangan udah lahir baru tapi masih hidup dengan mindset yang lama. Sehingga dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Seperti meski udah keluar dari Mesir, tapi berputar-putar di padang gurun, tidak pernah sampai ke tanah Kanaan. Meski sudah lahir baru, tapi kalau mindsetnya belum dirubah, belum mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, belum mengalami kasih Tuhan yang sesungguhnya, dia tetap berputar-putar, bukan di dalam kerajaan Allah. Ya. Kemudian kita sekarang telah berada di dalam kerajaan Allah. Kita sekarang telah berada di dalam kerajaan Allah. Karena kita telah berpindah dari kegelapan. Itu jawabannya, itu alasannya mengapa kita ada di dalam kerajaan Allah. Seperti dikatakan Kolose pasal 1 ayat 13. Ia, Kristus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Jadi melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Siapa yang pertama dikuasai oleh kegelapan ini? Ya Adam. Dan kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan itu. Bukan hanya dilepaskan, tapi memindahkan, membawa keluar. Nah ini, jadi ada perubahan yang terjadi ya. Dibawa keluar, dipindahkan. Kemana?
ke dalam kerajaan anaknya, ke dalam kerajaan Allah. Jadi setiap kita yang sudah menerima kasih Tuhan, inilah yang seharusnya terjadi bagi kita, bahwa kita telah berada di dalam kerajaan Allah. Dan itu juga Tuhan yang melakukan, memindahkan, ya. Dilepaskan dulu nih dari ajaran-ajaran agamawi. Dilepaskan dari pengaruh-pengaruh guru-guru nabi-nabi palsu, ya. Dilepaskan dulu dari semua tuntutan hukum Taurat. Kapan kita dilepaskan? Ketika Kristus disalibkan, dia sudah melepaskan kita, membawa kita keluar dari kegelapan agamawi ini dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, ya, yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, sehingga kita menjadi imamat yang rajani, yang berkerajaan dan yang hidup di dalam kerajaan. Itulah anak-anak Tuhan yang sebenarnya, ya. Jadi sudah keluar, sudah berpindah. Saya harap tidak bosan dari pohon pengetahuan baik kepada pohon kehidupan. Sudah berpindah dari Adam kepada Kristus. Memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Jadi bukan lagi di kerajaan siapa-siapa. Bukan di kerajaan pendeta, bukan di kerajaan organisasi, bukan di kerajaan siapa-siapa, tapi di kerajaan Allah sendiri. Dalam kerajaan Kristus. Efesus 1:18, Paulus mencatat ini kepada jemaat di Efesus, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Sini apanya? Harus mata hatinya itu harus terang nih, itu bisa mengerti. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan, yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, ini yang perlu kita lihat dan perlu kita tahu dan perlu kita mengerti. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi saudara dan saya sebagai orang-orang kudus yang telah dikuduskan oleh darah Yesus, yang dibawa hidup di dalam kerajaan Allah. Ya, inilah dia. Jadi sekarang kita telah hidup di dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Kemudian betapa dahsyatnya kuasa kerajaan Allah. Itu luar biasa. Saudara dan saya hidup dalam kerajaan Allah. Sudah, itu yang terbaik dalam hidup kita. Paulus berdoa agar jemaat di Efesus dapat melihat betapa dahsyatnya kuasa kerajaan Allah yang memerintah melalui gerejanya, melalui saudara dan saya, melalui orang kudusnya, melalui orang-orang percayanya. Betapa dahsyatnya kuasa kerajaan Allah itu yang memerintah melalui gerejanya. Bukankah kuasa kerajaan Allah itu telah diberikan kepada Adam sebagai pemerintah di bumi? Dan sekarang kuasa kerajaan Allah itu diberikan kepada saudara. Yesus berkata, segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga ada padaku. Dan Kristus yang memiliki segala kuasa itu ada di dalam kita. Supaya kita memerintah di bumi ini. Yang telah menerima anugerah kebenaran dan memerintah. Hidup berkuasa dan memerintah, ya. Jadi saudara memerintah di bumi ini sekarang, bukan diperintah, tapi memerintah. Sehingga di tengah hal-hal yang sulit ini, kita melihat perlindungan Tuhan itu, otoritas Tuhan itu akan memproteksi kita dari segala tipu daya dan siasat-siasat iblis. Sebab iblis mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan kita yang hidup di dalam kerajaan. Efesus 1 ayat 19-21. Dan betapa hebat kuasanya. Wow. Betapa hebat kuasanya. Saudara sudah memiliki kuasa itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Kita sudah menerima kuasa itu. Betapa hebat kuasanya. Bagi siapa?
bagi yang percaya. Siapa yang percaya? Yang menerima. Siapa yang menerima? Yang hidup dalam kerajaan Allah. Jadi ada orang percaya tapi belum menerima, belum hidup dalam kerajaan Allah. Ya, bagi yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, jadi ketakutan terbesar manusia itulah kematian. Karena banyak orang tidak tahu setelah kematian itu kemana. Tetapi Yesus sudah mengalahkan kematian. Dan dia bangkit dan kita percaya dia kebangkitan. Bagi orang-orang percaya, kita dibangkitkan dengan tubuh yang mulia untuk hidup di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Ya, jadi yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Nah, jadi kuasa kerajaan Allah itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah yang merencanakan hal-hal yang tidak baik barangkali untuk peradaban dunia ini ke depan. Ya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa. Siapa yang paling berkuasa di dunia ini? Yang menakutkan. Ada kerajaan-kerajaan tertentu pada masa-masa tertentu. Ya, jadi jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dari penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kan ada raja-raja yang memerintah dengan tangan besi ya. Oke. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini sudah komplit. Sehingga membuat kita semakin bergairah sebagai anak-anak Tuhan yang telah hidup di dalam kerajaan Allah. Tidak ada ketakutan bagi saudara dan saya, karena kita mengerti, melihat, mengetahui bahwa ternyata kuasa kerajaan Allah di mana saudara hidup sekarang ini, itu lebih tinggi dari pemerintah manapun, dari penguasa manapun, dari kekuasaan manapun, dari kerajaan manapun. Dan inilah kerajaan Allah yang di dalamnya kita hidup. Ya, inilah kerajaan yang kita hidup sekarang. Sekalipun ada COVID dengan varian Omikron dan segala macam, tapi saudara tahu bahwa kekuasaan Tuhan kita itu lebih dari semuanya itu. Dan kita telah ada di dalam kerajaan itu. Dan saudara bukan hanya ada di dalam kerajaan itu, tapi saudara dibawa untuk ikut memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan itu. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan kepada Adam? Demikian juga saat ini telah diberikan Tuhan kepada kita. Ada lagi saudara, supaya kita tidak mindsetnya jangan kerajaan, raja-raja, orang kaya, orang hebat, begitu segala macam. No, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman sudah disediakan Tuhan. Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku, semua itu disediakan. Tapi kita tidak berbicara soal makanan dan minuman, ditegaskan di sini. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Roma 4 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kerajaan Allah itu bukanlah tentang makanan dan minuman, bukan hal-hal duniawi yang sifatnya panah ini. Karena kenyataannya bisa saja orang kaya seperti memiliki semuanya, tapi tidak memiliki kepastian dalam hidupnya, tidak memiliki damai sejahtera, tidak memiliki sukacita. Contoh para selebritis, orang-orang hebat yang sepertinya tersohor, disanjung, tapi bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena ada kehampaan, ada kekosongan dalam hidupnya. Ya, tapi kerajaan Allah ini adalah tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenarannya adalah bahwa Kristus telah membawa saudara untuk hidup dalam kerajaannya. Dan kerajaan Allah itu ada damai sejahtera,
ada sukacita. Ya, ada damai sejahtera, ada sukacita. Di tengah dunia yang bergelora ini, kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami sukacita. Seperti gelombang laut yang tidak berhenti, seperti sungai mengalir yang tidak pernah habis-habis. Itulah damai sejahtera, shalom ilahi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera aku berikan kepadamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Karena damai sejahtera dunia ini itu standarnya itu di bawah hanya karena hal-hal duniawi. Ketika dia mencapai hal-hal yang diinginkan, dia mengalami damai. Dan ketika itu hilang, hilanglah damainya. Tetapi damai sejahtera kita adalah Kristus sendiri yang tidak akan pernah hilang. Walaupun kita dalam keadaan tegak atau terpuruk, tapi damai sejahtera itu tetap dalam kita, dan itu menguatkan saudara, sehingga saudara diangkat kembali, berdiri tegak di hadapan Tuhan. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan yang tergoncangkan. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Disitulah saudara tinggal. Ya, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah ini tidak tergoncangkan. Mari kita lihat seluruh berikutnya. Kenapa dikatakan kerajaan Allah ini tidak tergoncangkan? Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ayat itu mengatakan kita menerima. Kita menerima, berarti diberikan. Saudara tidak melakukan upaya untuk masuk, untuk mendapatkan, memiliki, untuk tinggal di dalam kerajaan Allah itu. Tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan sendiri melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kepada kerajaannya. Nah sekarang kita telah menerima kerajaan itu. Dan bukan sekedar kerajaan. Tapi kerajaan itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan dunia ini bergoncang, berubah-ubah, ya, bisa ditaklukkan, bisa dikalahkan. Itulah kerajaan dunia. Baik di bangsa Israel, kita udah melihat peperangan kalah, menang, begitu siklusnya. Tetapi kerajaan Allah, di mana saudara dan saya tinggal dalam, itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, tidak tergoncangkan, tidak berubah. Karena dia memiliki pemerintahan, kuasa, kekuasaan di atas segala-galanya. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka itu sebabnya dengan mengerti dan menyadari bahwa saudara menerima, memiliki, dan tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, maka saudara akan bisa mengucap syukur. Orang yang gonjang-ganjing susah mengucap syukur. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Bagaimana mengucap syukur kalau pikirannya lagi galau, stres, khawatir, ya, dengan semua berita-berita yang didengar. Jadi saudara mengerti dulu nih bahwa saudara sudah dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Kita bisa mengucap syukur sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, mengucap syukur karena kita tahu bahwa kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Inilah ciri-ciri orang yang hidup kerajaan itu, mengucap syukur. Tidak mengeluh, tidak mencari solusi dengan cara sendiri, ya. Mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu adalah punya hubungan dengan Tuhan. Bukankah itu yang dialami Adam di Taman Eden? Dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia memiliki fellowship dengan Tuhan sebelum dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Ketika dia masih hidup di dalam kerajaan Allah itu, dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bisa menamai semua jenis-jenis binatang, pohon-pohon, tanaman yang ada di bumi ini. Karena dia hidup dalam kerajaan Allah itu. Jadi ketika saudara menyadari bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah, ini
akan membuat kita limpah dengan ucapan syukur. Beribadah kepada Tuhan itu melekat kepada Tuhan, bukan berarti secara seremonial kita ibadah di sebuah gedung pertemuan, ada musik, ada pujian. Tidak, tapi ibadah itu adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Di mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun. Bahwa saudara benar-benar fokus kepada Tuhan, menyadari, mengerti bahwa aku hidup dalam kerajaan-Nya sehingga jiwaku tenang. Itu sebabnya aku bersyukur. Di saat badai bergelora sekalipun, Tuhan bawa aku terbang tinggi, melewati semuanya ini. Ya. Terakhir di dalam Yesaya 54 ayat 10, Nabi Yesaya ini yang mengatakan, Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi ditegaskan lagi, gunung-gunung boleh beranjak, bukit-bukit boleh bergoyang. Situasi boleh panas dan dingin, baik cuaca, ekonomi, banyaklah yang terjadi. Tapi sebagai orang-orang hidup dalam kerajaan Allah, kita harus mengerti bahwa kita aman dalam perlindungannya. Kita tidak akan tergoncangkan oleh situasi itu. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Ya. Kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Semua boleh beranjak, monggo. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Ketika kita mengalami kasih setia Tuhan dalam kita, itu lebih dari cukup. Berarti kita sudah memiliki segalanya. Karena God is love. Tuhan itu adalah kasih. Ketika kita sadar kasih Tuhan dalam kita, berarti Tuhan segala-galanya punya kerajaan, kita hidup dalam kerajaannya. Dan perjanjian damainya tidak akan bergoyang. Nah, sekali dia sudah berjanji, janji itu dipegang teguh, kokoh sampai selamanya. Damai, shalom tetap ada dalam kita karena dia Raja Damai itu, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yang memerintah, yang tinggal dalam kita, yang kita ada di dalam kerajaannya. Dan dikatakan yang mengasihani engkau. Kenapa kita aman di dalam kerajaan Tuhan? Karena kita selalu dikasihi. Ini poin terakhir, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ketika ini selalu kita ingat bahwa kita selalu dikasihi Tuhan. Kita tidak akan berpaling kepada yang lain. Kalau Adam mengerti akan hal ini, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dia, dia tidak akan memilih opsi lain untuk memakan dari buah pengetahuan baik dan jahat itu. Semua itu telah dituliskan menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Sehingga kita tidak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Jadi, kita telah hidup di dalam kerajaan Allah. Tetap semangat, sukacita, sehat selalu, dan ingatlah, orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia akan mengucap syukur, dia beribadah, dan dia sadar dia selalu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sangat bangga bahwa kami memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau telah memindahkan kami dari kuasa kegelapan kepada kerajaan-Mu, kepada kerajaan anak-Mu yang kekasih, Yesus Kristus. Kami hidup di dalam damai sejahtera, kami hidup di dalam sukacita, kami hidup dengan ucapan syukur, beribadah, memiliki hubungan dengan Tuhan, dan kami sadar bahwa kami selalu dikasihi Tuhan. Dunia ini boleh berubah-ubah. Segala yang ada boleh tidak tetap, tetapi kasih-Mu kekal selamanya bagi kami.
Terima kasih Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, karena kami telah tinggal di dalam kerajaan Allah, maka semua penyakit kami telah disembuhkan. Semua beban-beban berat kami telah ditolong Tuhan dan dilenyapkan. Dan kami diberkati, menikmati semua berkat kerajaan yang Tuhan telah sediakan, berlimpah susu, madu, anggur, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan, kasih yang berlimpah-limpah, tinggal di dalam kami semua, anak-anak-Mu, keluarga besar House of Grace ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan hidup di dalam kerajaan Allah sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.